Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalem, salam sehat, semangat selalu, tetap bahagia dan tetap tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-27. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah mata dan telinga kami bagimu, bagi diri kami sendiri, dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawabanmu atas doa kami. Bahkan kalau jawabannya berbeda dengan apa yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dari sabda yang kita dengarkan tadi, saya mengajak untuk menggarisbawahi tentang kebaikan Allah bagi siapapun yang meminta kepadanya, yang mau berkomunikasi dengannya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Pertanyaannya, sudahkah kita mengakui, menerima bahwa Allah begitu baik hati karena Dialah sumber kebaikan, dan berani untuk membuka hati, berkomunikasi dengannya, memohon dengan penuh iman apa yang paling baik yang memang Tuhan kehendaki untuk kita? Atau kita tetap mengedepankan ego kita, menutup diri, merasa sudah mampu segala-galanya, dan juga bersikap bebal, tidak mau berbaik hati kepada yang lain? Pertanyaannya itu. Marilah saudara-saudariku, kita dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, belajar untuk rendah hati, bahwa kita memerlukan Tuhan, memerlukan orang lain, dan tidak usah malu-malu untuk menyatakan itu. Meskipun dengan itu kita mengesampingkan ego kita, merendahkan diri kita, dan percaya kepada Tuhan serta sesama kita. Kita akan mendapatkan yang paling baik yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya juga akan ada banyak orang baik mau membantu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama, tidak malu-malu untuk memohon dan menyampaikan, berkomunikasi dengan Allah dan sesama tentang diri kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.